Itu memang sekolah kita dulu pernah diserang seluruh sejabotabek. Jadi kita itu emang nggak bisa pulang. Oh, dulu tuh ya. Itu pernah kejadian tuh gua kelas 1 tahun 92. Jadi enggak, kalau dibilang kita ribut sama Budut dari zaman dulu itu enggak. Justru sama Budut dulu kita itu sama-sama, kita sering nongkrong di Pasar Baru terus. Iya, dulu kan trennya anak sekolah nongkrong Pasar Baru ya, Bang. Pasar Baru. 68 cowok-cowoknya yang bandel-bandel juga ikut gabung tuh 68. Iya, sama 68. 6KR itu dulu itu nggak berani sama kita ya. 6KR itu kalau kita lewat itu kita nggak anggap. 6KR itu memang kita nggak pernah anggap. Dulu kita kalau lewat 6KR itu kita nongkrong di haltenya dia ya? itu Nggak masalah ya? Nggak ada masalah, dia mana berani dia. Musir juga Nggak enggak, berani. ngajak ngobrol juga enggak ya? Terus ngajak ngobrol juga enggak. Jadi kita itu emang dulu itu di Pondok Gede itu nanti ada mall, terus kita berebut siapa yang megang nanti di situ. Iya. Kebetulan memang kita mau budaya memang ya kayak saudara lah. Budaya itu termasuk donatur kita dulu. Iya. Jadi SMP-nya dia juga banyak dulu yang masuk ke kita. biasanya mereka suka setoran ke kita biasanya gitu, dulu budaya tuh. Ini kejadian Matraman nih. Udah lah tuh chaos tuh sampai jelas ketahuin tuh Patah 9A kebakar. Ya. Masalah Israel 134 ya. Nah, Dulu itu sekolah lain itu disangkanya kita ada Israel 1, Israel 3, sama Israel 4. oh iya. Padahal 134 itu nomor kita, sebetulnya CR 134. Jadi memang dulu kalau nama di jalur kita pakai namanya Israel. Israel nggak ada duanya. 134. Coba lu perhatiin, nggak ada angka duanya. Nah ini Bang, kembali lagi Bang ke 6KR nih. Ini kan tetangga kita juga terdekat nih kan. Kita kalau dibilang kan segitiga nih. Kita sebelah sini, depannya agak miring itu Doski, dan depan kanan agak miring juga kan 6KR nih, kan SM Negeri 6. Jadi kalau sedikit cerita nih ya, kalau dulu sebenarnya Abang ini termasuk zaman-zamannya transisi antara STM dan SMA, dulu tawuran trennya, SMA dan STM tawurannya. Nah terus mulai beralih lah ke STM dan STM. Itu. Kalau sama 6KR nih yang tadinya biasa-biasa aja sampai ribut nih gimana nih Bang? Ada ceritanya nih gimana sampai akhirnya kita memanas nih. Sampai sekarang. 6KR itu dulu itu nggak berani sama kita ya. 6KR itu kalau kita lewat itu kita nggak anggap. 6KR itu memang kita nggak pernah anggap. Kita bilangnya bencong dulu tuh, STM bencong tuh. Iya karena memang terserah anak 6KR yang denger. Pokoknya intinya 6KR itu nggak berani sama kita. Mungkin mau bikin ulah lah ya. Mulai dia berani itu setelah kita ribut sama Budut. Nah dia mulai berani karena ada dekengan dari Budut. Tambah lagi 1KR juga suka bantuin dia. Iya. Kan dia siangnya kan 1KR tuh dulu. Oh iya siang ya. Paginya 6KR, siangnya 1KR. Nah, mulai dia berani. Tadi gue sempet bilang, semut kalau diinjak lama-lama dia akan ngelawan. Dulu kita remehin, lama-lama dia Strong juga sekarang. Dia brengsek juga nih, brengsek juga. Akhirnya dia ngelawan sama kita. Gitu. Dulu kita kalau lewat 6KR itu kita nongkrong di haltenya dia ya? tuh nggak masalah ya? Nggak ada masalah, dia mana berani dia. Musir juga Nggak enggak, berani. ngajak ngobrol juga enggak ya? Terus ngajak ngobrol juga enggak. Nah, tapi setelah kita bentrok sama Budut, nah mereka udah mulai berani karena mereka dapat dukungan dari Budut. Nah karena kita ngawur lah udah, ributnya kita udah ngawur tuh sama Doski iya, sama Budut iya, sama 1KR iya. Kita gabungnya dulu kita kalau ribut itu biasanya kita kalau kita pulang kita dihantem di Kenari, terus nanti kita turun di Karoles. Iya benar. Nah, nungguin dia lagi. Nah, itu kalau di Karoles kita gabungnya sama Ada PSKD, PSKD, YBPK, Advent ya. Advent. Nah, itu baru kita gabung, baru kita hantam lagi Kadang dia. 68 cowok-cowoknya yang bandel-bandel juga ikut gabung tuh 68 tuh. Iya, sama 68. Karena yang basis yang Patah 9-nya ya. Patah 9. Ada tuh emang yang Bangor tuh satu, gua lupa namanya tuh. Ada yang ikut tuh dulu tuh. Nah, itu sedikit cerita tuh ya tentang kenapa dengan 6KR, kenapa dengan Budut. Ya kan? Akhirnya itu malah kita nggak mikirin
Doski ya, nggak mikirin Doski kalau itu musuh kita dari awal enggak ya. Kalau memang kalau dibilang musuh bebuyutan sebetulnya Doski. Sama Doski ya. Iya. Dulu ada tuh yang muka Arab tuh bang. Dulu tuh, silent banget itu anak Doski tuh asli. Gua nggak pernah. Akbar apa namanya tuh, anak Tanah Abang tuh. Tuh dulu doi yang bawa tuh 916 itu. Ya 916 dia. Tuh bebuyutan Oyang itu, Abang Doni. Doni Oyang bebuyutan itu, gede orang badannya. Oke, itu cerita. Nah, ini 6KR. Terus kalau udah ya, kalau perjalanan pulang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Perjalanan pulang itu kita di Kenari dulu lah. Pasti kita ribut di Kenari dulu, terus biasa kita turun di Karoles, kita tungguin lagi dia. Kalau di Karoles itu biasanya termasuk anak mistik juga biasa turun di situ. Ya. Jadi kita gabung di situ, kita nongkrong di situ di lampu merah itu. Nah, mereka pulang udah kita balas tuh, kita hajar. Dulu ada istilahnya pentolan nggak bang tuh di Patah 9 tuh anak kita tuh? Patah 9 nggak ada lah, Patah 9 sama-sama aja lah, kita nggak ada pentolan ya, yang penting saling jaga ya. Nggak ada. Nah, itu kalau itu zaman dulu memang seperti itu yang gue rasain. Jadi kalau yang dibilang pentolan atau apa nggak ada. Lu dibilang pentolan, dirasakan pentolan kalau lu bisa ngejaga temen. Itu yang gue rasain juga. Lu bisa jaga temen, lu bisa nyelamatin temen, itu lu pentolan. Tapi lu cuma berani sendirian, bisa rame-rame lu berani sendirian, lu kalau nggak ada yang di belakang juga nggak bakal bisa berani. Gitu, kalau dulu seperti itu. Dulu ada sempet, ya bang ya, sampai ini di sebelah gua nih, soalnya nih kebetulan nih waktu itu nih ya, waktu kelas 1 nih, ini sebelah gua ini kejadian nih. Abang turun nih, lagi rame dilemparin kan yang mana KR, siang. Abang turun nguarin BR, toto pas begini tuh siapa BR-nya bang? Yang goloknya kelempar tinggal megang gagangnya doang. Hari kali itu. Itu lewat loh, sampai sung. Gagangnya doang akhirnya kepegangnya. Mana goloknya? Itu. Jadi termasuk abang ini termasuk yang jagain adik kelas ya. Termasuk. Dia ini dulu nggak pernah mau namanya kita kalau udah teman-teman rival kita itu udah masuk gang, udah pokoknya dia dari tempat awal kita bentrok itu doi sampai kabur lah ibaratnya, kasarnya kabur lah masuk gang. Doi selalu bilang nggak usah lu kejar, bukan karena kita takut dicolong dalam, bukan, belum tentu mereka itu anak situ, kita malah bikin rusuh kampung orang jadinya. Jadi dia selalu jaga banget nih dulu nih abang ini nih. Jaga banget. Jaga adik-adiknya ya. Nah terus abang kelas berapa nih? Ada cerita nih bang, sebenarnya gue denger nih. Gue denger sih dari abang gua. Kebetulan abang gua bukan alumni St. Joseph ya, dari sekolah lain. Nah ada peresmian salah satu tempat pembelanjaan nih di Pondok Gede nih dulu nih. Itu tahun berapa tuh kira-kira tuh bang? Pondok Gede Plaza ya? Pondok Gede Plaza itu tahun 91 ya? 91 akhir atau 92 awal lah mungkin Pondok Gede Plaza. Jadi kita itu emang dulu itu di Pondok Gede itu nanti ada mall, terus kita berebut siapa yang megang nanti di situ. Iya. Dulu itu di Pondok Gede itu ada Bonser, terus ada sekolah apa lagi tuh ya namanya, pokoknya di daerah-daerah situ lah. JR. Ada JR, terus ada SMA 113, ada ada apa Exeter atau apa namanya? Exeter, iya Exeter. Iya tuh sampai Exeter tuh. Iya benar. Nggak ngerti lah itu. Jadi dulu kita hari itu tuh kalau nggak salah itu hari Jumat apa ya? Hari itu tuh kita kumpul memang. Termasuk juga kita bawa, ada anak Captunnya juga gabung sama kita. Ada beberapa orang anak Captun. Nah, kita nongkrong di Asmar dulu, ada namanya di Pondok Gede itu Asmar. Akhirnya kita ributnya, malah justru kita ributnya sama anak 1KR itu gara-gara temen kita Anton tuh. Jadi kita ributnya itu sama anak 1KR. Kita ributnya sama 1KR, termasuk juga Egi tuh, termasuk salah satu yang ngebabat. Nggak ngerti lah itu anak mana yang ini, pokoknya di situ udah gabung sekolah mana. Nanti kita kulik tuh ya namanya Abang Egi.
pokoknya di situ itu dari sekolah mana aja, jadi kita berebut mau nongkrong aja sebetulnya di situ waktu iya. itu. Jadi St. Joseph gabungannya berapa sekolah tuh Bang kira-kira? Enggak, kita cuma basis Pata 9 aja. Pata 9 aja ya? Pata 9 itu kan ada anak captunnya, jadi mungkin ada. Oh ya Jadi iya, iya, mereka iya. ikut kita. Ikut ya. Heeh. Jadi dari kubu sekolahan Jakarta Pusat nih. Ah. Dengan ini, dan gua juga pernah dengar, malah dengar santernya ini dari Alumni Yamor. Dulu juga ada namanya ST14 kalau nggak salah. ST14, 14 Kemayoran dulu 14 ada. KMY, iya Kemayoran. Iya dulu si Elo, teman kita juga anak Pata 9. Iya, anak Pata 9 juga. Elo, Dayak, Heeh. Elo, Dayak sama si ada Ucok. Cok ya. Ucok. Jadi ada berbagai kejadian nih sebenarnya waktu sama Abang nih. Kejadian di depan budaya dulu juga nih. Ya, sempat di budaya Matraman. Itu gila itu Bang. Itu gila. Dan sampai ada pengen bakar, sampai kebakar itu Pata 9A ya. 9A. 9A itu, Bekasi tuh. itu ngeri men. Kalau gue bilang. Dan itu memang kalau gue bilang itu awal-awalnya St. Joseph unjuk gigi ya. Unjuk gigi terutama. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh pada saat itu kita sekolah. Karena kita sempat diserang berbagai macam sekolah dan dari berbagai macam daerah. Jadi ya dicemenin lah sempat sekolahan kita lah. Ya kan? Jadi itu awal mulanya gimana tuh Bang yang di budaya tuh? Itu memang spontanitas atau memang ada rencana? Saya juga di budaya itu saya nggak terlalu inget ya, tapi yang saya inget saya dulu sama Albert Tinus. Oh ya. Saya sama Tinus tuh waktu itu. Saya juga nggak ngerti kenapa dulu kita ributnya itu di budaya juga, saya nggak ngerti kenapa itu bisa lari sampai ke budaya. Jadi kita dulu di Pata 9. Kita dulu Pata 9 ini hari itu nih. Ada sedikit memori gua nih. Nih Pata 9 dibantai nih. Dibantai 6 KR sama beberapa anak budut siang. Ya. Itu ngumpul di 6 KR juga, mana 1 KR. Banyak banget pokoknya. Dibantai, kita lawan sampai dibubarin sama Koramil. Akhirnya kita mundur ke Karolus. Nah, kita nunggu di situ nggak lewat dia, akhirnya kita naik 40. Ya. Karena kita anggapnya ini 40 pasti ada dia nih. Katanya nggak ada. Nah 40 kita masih panas saat itu. Masih panas. Kita harus bales ini. Itu saat itu ya. Kira kita turun di budaya. Kebetulan memang kita mau budaya memang ya kayak saudara lah. Budaya itu termasuk donatur kita dulu. Iya. Jadi SMP-nya dia juga banyak dulu yang masuk ke kita. Jadi biasanya mereka suka setoran ke kita biasanya gitu, budaya tuh. Jadi ada sedikit story nih kalau mau budaya ya. Jadi kenapa nih St. Joseph nih sama budaya sama Francis Kampung Ambon nih kalau dibilang saudara? Karena memang ada keterkaitan dari tahun-tahun sebelumnya itu sejak berdirinya. Dulu budaya itu di lingkungan Keramat sekolahnya dulu. Entah tahun 70-an apa-apa itu di Keramat. Letaknya persisnya ibu nggak tahu. Di Keramat, terus Francis Kampung Ambon juga dulu memang STM-nya itu beradanya di Sentiong. Masuk siang, sampai prakteknya pun di St. Joseph ya. Akhirnya mereka pindah di Kampung Ambon. Jadi memang kalau dibilang saudara kandungnya ya itu. Budaya sama Fransiskus gitu. Nah terus ini kejadian Matraman nih. Udah lah tuh chaos tuh sampai mungkin kalau ditanyain satu-satu mungkin ceritanya beda-beda. Tapi yang jelas ketahui itu Pata 9A kebakar. Ya. Gua tahu sih sampai hebat. Ya. Kita tahu. Dulu sampai tangannya kebakar juga soalnya pas ngelemparnya. Pas ngelempar tuh botol kebakar juga tuh anak. Memang ada kita termasuk banyak fans juga ya dari sekolah lain ya. Bang. Banyak fans, nggak tahu fans karena kasihan kita dulu pernah diserang sama sekolah banyak segitu atau memang unsur pertemanan kita itu deket itu asik sebenarnya anak-anaknya. Nah terus ada lagi nih bang kejadian genjing. Nah itu bagaimana tuh bang wibutnya mau genjing tuh? Genjing itu, Bariwan tuh. kita mau Bariwan. Tapi sebelumnya saya ini dulu ya, masalah
masalah Israel 134 ya. Ah. Dulu itu sekolah lain itu disangkanya kita itu ada Israel 1, Israel 3, sama Israel 4. Oh iya. Padahal 134 itu nomor kita, sebetulnya CR 134. Ah. Nah, Israel 2-nya PSKD dulu, makanya PSKD itu Israel 2. Karena dia taunya itu Israel 1, Israel 3, Israel 4. Padahal bukan, kita kan CR 134. Dulu itu mereka taunya gitu tuh ada 3 sekolah Israel, Israel 1, Israel 3, Israel 4. PSKD masuk jadi Israel 2. PSKD yang di depan Cipto. Oh gitu. Heeh. Oh PSKD 1 tuh ya. Itu PSKD 1 dulu, Israel 2 dia tuh. Oh. Akhirnya kita bilang enggak, kita ini 134 itu nomor. Iya. Bukan. Jadi memang dulu kalau nama di jalur kita pakai namanya Israel. Israel nggak ada duanya. 134. Coba lu perhatiin, nggak ada angka duanya. Ya. Iya. Israel nggak ada duanya itu cuma 134. Oke. Iya, ini gue perjelas. Nah, kenapa pakai CR, Bang? Bukannya KR? Kan Keramat Raya gitu, kalau bahasa Indonesia kan Keramat Raya kan. Kenapa CR, Bang? Nah, sejarahnya dulu bukan CR dulu. Dulu itu namanya CRASS, CRASS. Keras. Keramat Raya Central Stun dulu. Central Stun. Dulu CRASS 134 kita. Stun. Central Stun, jadi pusat batu kita tuh. Ay. Keras dulu. Itu zamanan abang-abang kita lah. Itu dulu nyebutnya malah CRASS 134. Itu. Keramat Raya Central Stun dulu. Dulu ya. Heeh. Ih, baru denger ini. Selama sekolah gua nggak pernah denger ini. Nah, itu juga saya juga dapat informasi dari kakak-kakak kelas Bang Alpon dulu yang ini. Itu dulunya tuh gitu. Nah, sempat ada nih coretan nih. Kalau dibaca Israel memang. Tapi tulisannya bukan huruf, tapi angka. Ya. Itu katanya ada historinya, Bang. Mungkin Abang tahu. Nah, saya nggak ngerti kalau itu. Kalau huruf angka maksudnya. Nah, saya nggak ngerti lah kalau itu. Oh, gitu ya. Kalau yang saya tahu tuh Israel itu I-nya 1, S-nya 5, Iya. kayak gitu aja sih. R-nya itu 2, 4 itu 3, 4 itu A, 3 itu E, 7 itu L biasanya kita L-nya. gitu. Jadi 1, 2, 3 termasuk pin kartu kredit gue ya sampai sekarang gitu. 1, 5, 2, 4, 3, 7. Ini gua ada cerita katanya itu, bukan cerita sih, gua ada dapat bocoran. Ada historinya itu. Penulisan Israel tapi melalui angka. 1, 5, 2, 4, 3, 7. Nanti kita kulik itu kayaknya sekitar lulusan 92 atau lulusan 91 itu nanti. Ada. Tentunya deket lah Om Anton Pri itu angkatannya dia. Ya. Itu kayaknya. Jadi kita memang awalnya sekolah biasa-biasa aja ya. Sekolah biasa-biasa aja sampainya ikut berkecimpung dunia keributan yang awalnya memang nggak ada dalam benak kita untuk ribut ya. Iya. Ini benar memang kita sekolah ya sekolah sebenarnya untuk sekolah, nggak ada untuk tawuran. Terus Bang, ini mungkin tadi cerita tentang di internal sekolahan, tentang di jalur. Sebenarnya ini yang diingetan aja ya, diingetan Abang nih yang tentang cerita jalur nih, gue yakin. Kalau realnya mungkin ada yang inget, mungkin bisa calling lah atau itu komen lah di channel ini ya. Cukup horor sebenarnya sih. Cukup horor ini Abang ini nih masuk zaman transisi dua transisi ya Bang ya. Zaman 2 transisi sebenarnya. Ini sekarang kan Saint Joseph nih Bang sudah mulai berbenah diri nih. Sebenarnya sih udah 3-4 tahun lalu sih ya. Udah berbenah diri, mulai memperketat semua aturan sampai adanya kalau ketahuan ikut tawuran itu nggak main-main, langsung dikeluarkan. Ya. Nah, terus ada juga dengar ada beasiswa. Nah, mungkin Abang Kembek ada masukan yang positif nih buat adik-adik kelas kita nih saat ini nih yang masih sekolah. Masukan tentang apa? Tentang perbedaan zaman lah. Dulu kita di jalur bagaimana, nah, mereka untuk saat ini harusnya bagaimana.
kalau masalah kenakalan ya, kita semua pasti pernah nakal lah. Kita semua pasti pernah kalau dibilang sebenarnya itu nakal bodoh. Kalau orang bilang itu nakal bodoh, kita tawuran itu yang kita rasain itu sekarang loh. Jadi setelah kita masuk dunia kerja apa segala macam itu mulai kerasa. Coba kalau dulu gue sekolah bener-bener terus gue lulus terus gue ini mungkin ceritanya beda gitu. Tapi manusia memang begitu ya, ada tahap-tahapnya ya. Jadi tahapnya dia nakal, Ya, setelah nakal. itu tahapnya dia nakal ya nakal nggak apa-apa gitu. Tapi setelah itu nanti dia akan sadar sendiri. Jadi mungkin untuk adik-adik yang saat ini masih sekolah di sini Yosep ya, mungkin zamannya udah beda ya. Saya nggak ngerti kalau yang sekarang itu masih tawuran atau enggak, saya nggak ngerti lah. Saya juga udah jarang juga ke sana, jarang juga Nggak pernah denger ya? nggak pernah dengar lagi. Tapi yang jelas memang yang saya dengar itu memang agak menurun ya siswanya. Betul. Sekarang itu agak menurun. Saya nggak ngerti kenapa menurun gitu loh. Entah masalah kualitas atau kalau masalah biaya pendidikan, kalau menurut saya Sini Yosep nggak terlalu mahal lah dibanding sekolah-sekolah Katolik yang lain lah. Iya. Kalau untuk biaya pendidikan gitu loh. Tapi kalau untuk ini masalah image mungkin ya. Orang dulu itu wah Israel nakal, makanya anaknya udah jarang dimasukin ke situ lagi. Mungkin Ketakutan orang tua ya? ketakutan orang tua. Karena memang ya di kampung saya juga yang jadi korban itu sebetulnya banyak yang jadi korban. Mungkin angkatannya Erlan mungkin ada Anes itu pernah anak ya Lan ya. Anes itu angkatan siapa tuh? Nah dia Anes itu sebenarnya kan anak baik-baik yang nggak ngerti apa-apa, kepalanya kan pernah dibacok di kampung Melayu gitu, akhirnya dia dikeluar gara-gara itu. Mungkin dari situ omongan-omongan sekolah nakal itu sekolah nggak bener, jadi orang tua juga agak ketakutan memang. Agak khawatir Agak khawatir. Kalau angkatan saya dulu itu kita sebelum berangkat sekolah itu tas kita itu kalau saya pribadi nih. Saya kalau berangkat sekolah itu mama saya tanya, bawa enggak gitu. Maksudnya bawa apa? Bawa golok enggak? Jadi memang disuruh bawa golok. Bawa enggak? Itu buat jaga-jaga. Oh, dulu disuruh bawa malah? Dulu kita disuruh bawa, termasuk juga Pak Wardoyo. Pak Wardoyo itu dulu kita datang, dulu mungkin nggak tahu ya. Ada kantin Siapa? dulu tuh ada kantin kita tuh di Sini Yosep itu. Di dekat lapangan? Bukan, jadi kantin itu dekat ruang praktek. Bude, gym. Bude kan? Nah, ya Bude. Jadi kita kalau pagi itu ada tempat khusus. Jadi kalau kita datang itu kita naruh barang di situ, dan itu Pak Wardoyo yang nyaksiin. Jadi kita sebelum masuk kita harus ngeluarin dari tas itu golok, parang apa, taruh di situ. Jadi Pak Wardoyo ngeliatin, nggak apa-apa bawa, kata Pak Wardoyo. Yang penting jangan bawa ke kelas. Jadi sebelum kita masuk kelas kita naruh di situ, baru masuk. Itu tingginya bisa begini, parang, golok, celurit segala macam. Nah pulang kita ngambil masing-masing tuh, gitu. Itu Pak Wardoyo juga tahu. Jadi Karena memang dulu fungsinya untuk jaga diri aja. untuk jaga diri sebetulnya. Nggak untuk unjuk diri ya. Bukan. Jadi makanya setelah itu kan kita nggak boleh pakai baju seragam, kita harus baju bebas. Itu kan untuk menghindari itu sebetulnya. Kita pakai lepis, yang penting ada kerah begini nih, kaos ada kerah begini gitu. Itu memang disarankan, kalau kita pakai seragam malah kita dimarahin, nggak boleh dulu. Jadi intinya bandel boleh, tapi jangan bandel bodoh gitu Ya, Bang. iya gitu. Jangan bandel bodoh lah. Bandelnya lu tuangkan ke hal yang lain lah. Mungkin lu masuk sasana tinju, ya kan? Lu berantem tapi tinju ada aturannya, bagaimana gitu Bang ya. Mungkin kali ya, jadi kayak gitu. Nah, terus Bang. Pesan-pesan mungkin nih. Pesan-pesan mungkin ya, karena tadi Abang bilang image Sini Yosep di mata khalayak umum, khususnya orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sana terus nggak jadi karena image itu. Mungkin ada Abang pesan-pesan buat kita nih para alumni yang membawa nama baik sekolah, mungkin masih banyak lah, ada lah alumni kita mungkin yang masih ya
ya kayak sponsorin, mungkin dulu kan ada yang begitu tuh, udah lulus tapi datang ke sekolahan masih kan. Nah mungkin abang ada pesan gimana teman-teman kita yang lain? Ya untuk alumni yang udah lulus lah ya. Sebenarnya juga kita datang lagi ke sana terus kita ngompor-ngomporin adik-adik kita juga itu nggak bener udah lah. Jadi justru sekarang itu kita pengennya itu Siniosep itu maju lagi dalam artian muridnya banyak lagi. Gitu. Eksis dalam pendidikan. Artinya kita memperbaiki image dulu lah. Jadi kenapa nih gue tanya gini nih? Karena abang ini salah satu alumni setelah lulus tuh nggak datang ke sekolahan. Ya, sama sekali saya nggak pernah. Sama sekali nggak datang. Gue harap-harapin padahal dulu, tapi nggak datang. Karena termasuk motivator gue di jalur ini dulu. Motivator gue di jalur karena doi ini ya cukup didengar lah suaranya. Kalau dia bilang udah nggak usah dilanjutin. Dan yang penting kita itu sama-sama berangkat pulang dan selamat gitu aja ya bang. Kalau dulu gitu ya. Ya. Nggak unjuk show nih kita nih kita mesti gini, lu nunduk enggak. Ya kalau waktu abang ini tuh ngajarin kita begitu. Terus abang tapi sampai saat ini belum pernah ke sekolah nih? Kalau ke sekolahan, khusus ke sekolahan sih belum ya, belum pernah lagi ke sana. Paling kalau 10 tahun atau berapa tahun yang lalu ya kalau kita Natalan masih suka nongkrong di Keramat di depan. Karena saya termasuk pernah tinggal di asrama 1 tahun. Saya pernah tinggal di asrama 1 tahun, terus keluar. Jadi saya juga banyak, termasuk juga alumni Vincent juga gitu. Alumni Vincent juga, alumni Siniosep juga. Jadi teman-teman asrama juga kan biasa kita tanggal 24 malam itu kita biasa kumpul. Biasanya gitu. 24 Desember ya. 24 Desember itu biasanya temu kangen lah kita di situ lah, kumpul di situ lah. Itu mungkin terakhir 10 tahun yang lalu saya masih datang, tapi kesini saya udah enggak. Lalu teman-teman angkatan yang kangen-kangen paling sekarang kan udah ada WA, ada Facebook, jadi kita komunikasinya lewat situ aja. Paling temen 1-2 kayak model Tony Priuk ya masih suka datang ke Kampung Sawah, iya. Terus abang Tony masih. Tony itu masih, kalau nggak ke saya ya ke Egi dia masih. Gitu. Atau enggak dia ke Egi dulu baru ke saya, atau ke saya dulu baru ke Egi. Tony masih rutin, dia masih suka datang gitu. Tapi mungkin teman yang lain memang udah, karena kita udah berkeluarga juga ya, jadi waktu terbatas. Terbatas juga sih. Paling kalau acara-acara pesta baru ketemu gitu. Paling kalau gitu aja paling. Kalau khusus kita datang untuk alumni doang untuk gitu. Alumni doang ya enggak, makanya sekarang ya bagus juga sih sekarang ada gerakan-gerakan kayak apa namanya, chapter Kampung Sawah nih. Kampung Sawah kan baru mulai tergabung dalam organisasi alumni. Baru mulai. Ya, alumni yang dibentuk sama abang-abang kita itu alumni yang menaungi 4 ya sekolahan karena kita di bawah naungan dulu itu. Kalau kita tuh kan di bawah naungan Vincentius Putra ya. Jadi SD, SMP, STM serta Panti Asuhan Vincentius atau yang biasa kita sebutnya asrama. Karena berbagai macam inilah ya, bisa memang itu anak yatim piatu di situ atau mungkin itu titipan karena memang ya banyak hal lah yang untuk menitipkan anaknya di sana. Oke, itu sedikit keterangan atau yang sudah diutarakan oleh abang kita Yosep Hero alias Kembek. Mungkin next time SJOC akan mendatangkan alumni-alumni lainnya yang jelas lebih hot dan lebih bermotivasi buat kalian. Nggak usah takut nyekolahin anaknya di Saint Joseph. Sekarang udah hebat sekolah itu. Oke, salam 134. Ciao.
Nanggung banget bang ceritanya. Nahan. Yang nanyanya kurang itu. Apa? Nanyanya. Bukan, gua juga lupa. Dua kelas 3. Aduh. Besok bawa BBR besok bawa BR besok. Sama-sama topi merah juga cocok lah. Iya ya. Besok bawa BR besok. Jangan ada yang bawa BR. Baik, genjing sampai aduh. Jadi ngaco sih, jadi siapa jadi labrak jadi. Iya, memang habis kejadian 92 kita kan hampir nggak ada teman. Jadi 92 kita kan merasa udah nggak ada teman. Teman kita itu cuma sekolah Kristen lain.